implementasi pembelajaran keberpihakan. Yang menjadi fokus kita itu nanti sebentar kita akan berbincang terkait dengan refleksi hasil survei 390 derajat yang sudah Ibu lakukan bersama responden 5 guru, 5 siswa, kepala sekolah dan guru sendiri. Kemudian kita mau diskusi tentang rencana penyerapan pembelajaran berdifferensiasi KSE. Kemudian tahapan bakti yang sudah Ibu lakukan selama ini, keberlaksanaannya sudah seperti apa progresnya. Terus apakah Ibu sudah melakukan input data terkait dengan hasil respon akan sudah ya, saya memang saya lihat Ibu yang duluan di sini. Ini ada banyak. Oh, ada ya. Ini daftar hadir. Ini isi. Oh, yang dua kemarin ya. Oh iya, saya belum satu ini. Saya mau scan, saya bilang oke tidak atau Oh, ini udah diurut. Di kepala sekolah di mandiri Ibu. Kesenderkan sejauh semua kayaknya ini ya. ada semua tapi cuma beberapa yang saya Oh ya, yang di asli ya. Oh, oke, yang ya, karena kan dipersyaratkan itu paling sedikit 5 ya. Oke, saya mau lihat ini terkait dengan apa hasil respon dari teman-teman yang sudah dibagikan. Saya mau ke ini, kita kan sudah berjalan 1 bulan kemarin, ya sudah berjalan 1 bulan. Gimana progres di pembelajaran daring? Apakah berjalan dengan baik atau ada kendala? ya kalau pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya. Cuma yang menjadi kendala itu kalau saya mau menampilkan video online itu dari saja. Saya lebih banyak menggunakan media konkret, belajar matematika, mengenang atau berbagi-bagi kita. Itu saja. Kalau saya menggunakan online itu kan jaringan tidak mendukung. Jadi bisa ya, bisa tidak ada ya, Ibu belajar dengan fasilitator dengan teman-teman di virtual juga tidak ada masalah, tidak ada ini jaringan terhadap. Jadi pada jaringan seperti kemarin itu itu kan mesti kita keluar. Apalagi hari ini kalau tidak menyala lampu, ya kita rukun. Ya, karena biar mencari di tempat mana juga sama isinya kan. Nah, kemudian tindak lanjut dari pendampingan yang lalu, kan pendampingan lalu kita berbicara terkait komunitas, kemudian juga nah, hari ini Ibu melakukan progres itu ya, yang di pembelajaran daring membuat diferensiasi bagaimana tindak lanjut Kan tulisan hari ini kita tanya itu diferensiasi. iya Tentang ada pendampingan. jadi sudah sedang di Kalau yang komunitas itu sudah berjalan dan saya sudah bikin kegiatan komunitas. Oh ya, oke. dan sudah diresmikan sama kepala sekolah nama komunitas kami. Oh, apa itu? Namanya Dream Community karena filosofinya itu kami punya mimpi untuk mewujudkan anak bangsa yang cerdas. Dream ya. Oh, dan sempat saya mengundang sekolah tetangga. Oh ya. Ya, pas ada kegiatan itu sekalian saya apa? Diseminasi budaya positif itu. Oh iya. Kan 2 kali saya lakukan itu. Kan Iya. yang pertama itu videonya saya hilang Pak. Oh. Makanya saya ulang 2 kali. Nah, Jadi pesertanya itu yang pertama itu kan 2 sekolah. SD Sambarabone dengan SD Boymasi. Pas saya lihat video itu tidak bisa videonya nggak sudah potong ibu. Oh, kenapa bisa pengambilan Bilang, anunya itu goyah. Oh. Goyah ini. Habis itu hilang. Jadi saya ulang. Pas saya ulang sebelum dan Boymasi karena mereka tidak ada waktu. Oh iya, jadi tinggal beberapa. Jadi sudah diseminasi terkait dengan budaya positif ya.
Jadi bagaimana progresnya budaya positif dilakukan juga? Sudah di sekolah. Kebiasaan apa? Bina es. Oh ya, kebiasaan. Saya sudah buat kebiasaan Iya. yang tempel itu kan, yang kebiasaan pagi. Jadi kita tetap dia bersama dengan salam juga. Dia tempel saya takkan ada salam. Oh, Sudah ibu. Cuma saya belum tempel ibu. Terus kan progresnya saya lakukan di papan sarapan pagi. Nah, papan sarapan paginya saya baru selesai juga, baru saya mulai pergi kelas. oh, oke. Terus gerakan sekolah saya sudah ibu alhamdulillah waktu apa pertama kerja pertama saya usulkan bagaimana kalau kita ada ini syarat bersama sudah itu kegiatan keagamaan itu Jumat kan pagi senam, habis itu sarapan bersama, gosok gigi bersama, habis itu kegiatan keagamaan jadi ini kemarin kegiatan. Jadi tidak ada pembelajaran tapi full dengan kegiatan kebiasaan dengan budaya positif ya. Luar biasa Ibu Tia, terima kasih. Banyak hal yang sudah Ibu praktekkan dengan anak-anak di sekolah, bahkan dengan sekolah juga ya, dengan teman-teman guru, kepala sekolah. Jadi luar biasa Ibu sudah mengimplementasikan pembelajaran daring dilakukan, penjelasan modul, kemudian hasil berdiskusi dengan hasil Ibu implementasikan hasil biasa nanti terus dilanjutkan budaya positif itu supaya menjadi habit nih di sekolah ya, Karena sekolah teman-teman budaya positif yang banyak perubahan guys. Saya juga melihat itu waktu kita pertemuan lalu, wah itu salah satu sekolah yang kompak dengan guru-gurunya, kompak mau perubahan ya seperti ini. Luar biasa, saya mengapresiasi luar biasa. Pak Hasri hebat, karena ada CGP hebat juga di dalam, teman-teman hebat yang mau sama-sama berprogres. Dan jadi ibu yang ikut kegiatan, tapi teman-teman yang mengeksekusi kegiatan itu luar lakukan biasa. saja nanti kami ikut ibu apa yang saya buat saya donasi sambil saya punya niatan di kelas bukan kelas mereka saya berbagi dan ibu saya punya ibu boleh juga di kelas aku saya kasih itu saja ibu. Iya, jadi itu bagus karena mereka ikut merasakan ini program ini. Teman-teman itu ikut merasakan program ini, begini nih program ini dalam penerapannya di sekolah. Jadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Ibu, saya mengapresiasi semua kemajuan yang dilakukan. Semoga kedepannya ini akan terus dijaga, dipelihara supaya dia terus berkelanjutan, kan? Jadi, Ibu, kita mau ke refleksi survei hasil umpan balik 390 derajat dengan refleksi mandiri. Ini dia ya. Saya mau dari kepala sekolah dulu, kira-kira dari kepala sekolah itu apa hal yang kurang baik, yang kurang baiknya saja, yang kurang baik yang masih perlu Ibu tingkatkan dari hasil survei yang Ibu lakukan kepada kepala sekolah. Hampir dari kepala sekolah dan ketangguhan Oh ya, hampir itu lalu yang melibatkan orang tua tidak kami sebelum kita maju di sekolah itu. Oh, kepala sekolah, guru, poin anunya itu adalah pelibatan Orang tua itu orang tua ya, orang yang tua rendah itu maksudnya kita undang misalkan menjadi tamu, menjadi tamu pemateri boleh. Oh, gitu. Terlebih guru tamu istilahnya ya. Oh, oke. kalau kegiatan kayak gotong royong sudah ibu, cuma kalau misalnya kita mau melibatkan orang tua secara aktifnya di kelas itu kan boleh dia memberi pemateri. Iya, itu guru tamu ya, itu belumnya. Itu dari kepala sekolah maupun dari guru belum. Nah, kira-kira gimana kiat-kiat atau strategi supaya poin itu bisa ada progresnya? Kan kebetulan ini ibu akan ada kegiatan P5 kan? Oh, iya. Kami fokus itu di bulan November ini. Kami mau melibatkan itu orang tua bekerja sama misalnya membuat sebuah karya, tapi kami bekerja sama sama-sama mendampingi anak-anaknya itu agar membuat kegiatannya itu berjalan dengan lancar. Artinya orang tua mengerti, oh ini yang harus saya berikan kepada anak. Kita sebagai guru menyampaikan, nah dia yang mendampingi anaknya membuat Melakukan itu ya. Jadi karyanya itu apa? Misalnya apa? Kan saya mau ambil juga itu berkelanjutan. Oh ya. Jadi dari bahasan itu seperti foto kita buat Oh, oke. Nah, foto juga bisa foto itu bisa juga kita gunakan buat apa? Karyanya itu sebagai media pembelajaran. Misalnya penjumlahan kan? Iya. Kita bisa taruh di situ misalnya si angka tahun 2 ditambah isi angka tahun persenjataan foto itu kita kasih angka kan? Iya. Jawaban. Jawaban, ya. Itu kita
idenya dari kita atau dari guru dari orang tua ini yang kemudian kita undang mereka sebagai tamu yang mempraktekkan itu sama? Ini ide saya, bukan saya akan sampaikan. Oh, kan ya, karena nanti kami fokusnya itu kami ambil itu pilihnya itu fokus 1 bulan penuh. oh Ya, ya itu di November penuh. blok blok bulanan berarti ya. Supaya maksudnya terarah Iya, kalau yang ambil penuh seperti tidak terarah. iya cuman belum selesai tapi sudah habis waktunya, sementara proyek yang mau dibuat itu masih sementara berlangsungnya. Itu untuk edukasi saya mau menjadi keterangan membuat karya Dari kelanjutannya. Jadi itu kalau dari kalau misalnya ini kan pelibatan pelibatan ya, tapi pelibatan orang tua menjadi guru tamu berarti mereka yang punya keahlian khusus. Kemudian kita undang mereka untuk menjadi guru tamu di sekolah. Nah, itu kira-kira sudah ada bayangan nggak sekolah ingin membuat seperti itu? Misalnya ada di sini selain apa gaya hidup berkelanjutan tadi ya, dari pemanfaatan limbah berarti kan barang sampah organik ya. Kalau misalnya gaya hidup berkelanjutan kita bawa ke misalnya penanaman, contoh ya, penanaman ubi atau sayur-sayuran di mungkin ada orang tua siswa yang berikan bilang kalau menanam itu seperti ini. ya kira-kira ada ke arah sana Kalau tidak rencana kan ini kan kelas rendah ini. ya ini kelas Iya, beberapa kasih untuk kelas rendah, aja kan maksudnya masih nanti saya akan masukkan ke kelas tinggi. oh iya untuk menjawab ini ya untuk menjawab ada satu indikator yang perlu masih harus ditingkatkan lagi itu oleh ibu dan juga tentu saja sekolah di bagian mana yang masih perlu dikembangkan untuk menunjang kompetensi yang selama ini sudah ibu tanyakan. Nanti ada satu bagian pelibatan orang tua yang menjadi narasumber atau menjadi guru tamu di sekolah yang belum selama ini berjalan. Kalau kolaborasi kayak bersihkan apa sudah kayak ada pembangunan kan dia telah melibatkan seperti lapangan ini lakukan. Kami melibatkan semua orang tua dan berasa pada kelas 6. Nah ini sudah menjawab juga berarti. Tadi saya melihat itu ada apa ya? WC yang dibangun oleh orang tua ya kan? Itu orang tua. Pastiran itu kan Cuman dia membangun tapi dia tidak sosialisasi. Ini yang dimaksud ini dia harus untuk semacam jadi guru untuk anak-anak. Jadi apakah itu seperti tadi itu ketika membuat gaya berkelanjutan terkait dengan berkebun, terus mereka diundang yang ahli berkebun itu untuk sosialisasi ke contoh kepada anak-anak ya. Cara menanam yang baik itu seperti ini, mulai dari pembibitan sampai dia ditanam, bagaimana dia punya pemeliharaan. Nah, itu ini dari orang tua yang kita undang sebagai guru tamu. Saya bisa menjawab ini. Jadi ini bisa kolaborasi dengan, karena ini kan responnya ini hasil respon umpan balik dari guru dan kepala sekolah tuh. Jadi bisa itu saling bersinergi. Kalau ibu punya program itu nanti jawab kalau peserta. kami mau ada sama dengan orang. Ya itu dia. Bisa juga yang kelas 2 kan bisa saya panggil misalnya orang tua ibu memberikan contoh saya kan saya diciptakan dari itu. Iya. Ibu boleh kita yang menyampaikan bahwa jenis-jenis sampah itu ada begini kan? Boleh. Kalau dia bersedia, Iya, boleh. Nanti artinya saya membantu menyiapkan apa yang akan disampaikan pada Anak-anak boleh sekali. Jadi nanti tinggal kiat-kiat dari strategi dari dia juga barangkali bantuan dari teman-teman guru yang lebih tahu lingkungan dan tahu orang tua mana yang memang punya kompeten di bidang itu toh, jadi bisa diundang dipanggil kalau bersedia bisa datang. Oke Ibu Tia. Kemudian kita ke tadi sudah yang ada lagi yang kepala sekolah dan guru. Itu hanya di poin ini rata-rata di situ. Oh, oke itu masih kurang ya. Nah kita ke siswa. Kalau dari siswa apa
apa yang masih kurang dan masih perlu ibu tingkatkan lagi. Hampir sama itu. Sama juga ya. Ini ya kan cuma bacakan satu itu. Nah, Saya ambil siswa saya sendiri kelas 2. ya. Saya kasih, saya tinggalkan. Oke. Saya cuma kasih beberapa contoh dia jawab. Dijawab. Untuk yang 3 itu apa itu? Bapak guru membantu jika kami tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Jawabannya sering. Oh iya, sering. Rata-rata sering. Ada yang poin 2 enggak? Ada ini, ada poin satu kayak Itu poin 1 dan poin 2 coba. Oh ini poin 1. Ini orang yang tua orang saya. kalau untuk mengajar sama. Oh oke, sama ya. Iya itu. Iya. Jadi memang mungkin itu menjadi apa ya? Mereka menjawab itu berarti ada keinginan, ya. Mereka tahu bahwa oh ya mungkin bagus kalau ada orang tua yang datang doa. Jadi bisa nanti sekolah mungkin bisa bantu merespon karena ini juga kan umpan balik dari teman guru dan kepala sekolah yang lain kan juga sama seperti itu ya, jadi bersinergi. Nanti bisa difasilitasi untuk bisa dilakukan. Ada lagi ibu yang terkait dengan responden, ibu sendiri bagaimana? Kalau saya itu Hari ibu Pagi. ya pagi-pagi melanjutkan lagi ini. iya hampir sama dengan saya itu. Saya juga ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang tua anak juga kan saya bisa melibatkan orang tua dan semua stakeholder yang ada di sekolah termasuk teknik. Iya, gitu ya. Berarti bisa itu menjadi satu program yang bisa buat ya ibu ya. Alhamdulillah itu sudah ada semua yang sudah saya untuk saya bisa beberapa dan untuk kalau kita jadi orang tua. Sekarang ibu ada di sini kita sudah boleh saya siapkan sendiri. Dia menyampaikan ada kekurangan yang saya bantu ya. Ada kerjasama dia Untuk menjawab itu kan, jadi juga orang tua merasa oh ya kita bisa juga berkontribusi ke sekolah. Karena memang selama ini kita ingin menepis anggapan orang tua bahwa anak itu kalau ke sekolah tugasnya guru, gitu kan? Karena kalau pokoknya saya tahu kalau di sekolah itu tugasnya guru. Orang ada bilang guru tahu itu, saya tidak mau pusing dia. Nah, itu kita mau menepis, kita mau sampaikan kepada orang tua bahwa anak-anak dengan sekolah itu bersama-sama dengan orang tua adalah satu kesatuan yang harus saling membangun. Orang tua harus membangun juga sekolah. karena tidak ada komunikasi. Iya, biasanya betul. Kita kan dulu biasa disalahkan. Iya, betul. Nah, kami kan sebenarnya tidak ada maksudnya tujuannya kami kan untuk mendidik anak. Iya, betul. Apapun yang anda ini tujuannya cuma satu. Betul ibu. Terkadang itu Bu, pernah ada teman kasih anak. Itu anak kan pulang menangis. Itu ada teman. Orang tuanya bapak sendiri. Di media sosial. Tapi untuk kepala sekolah orangnya bercek ibu dia datang ke rumah. Dia datang ke orang tua itu dia mendamaikan. Dia posting terjadinya di mana? Di sekolah. Di sekolah itu Memang harus seperti itu karena kadang-kadang kurang pemahaman dari pihak masyarakat kadang-kadang orang tua bahwa ya itu tadi seolah-olah bahwa pendidikan itu hanya milik sekolah, padahal sama-sama karena anak-anak kan tidak lama di sini, mereka hanya 8 jam, 7 sampai 8 jam. Sebenarnya Bu saya yang mengusulkan itu parenting itu, Ya, tapi lalu pernah saya usulkan tapi kayaknya di sini karena orang tua itu lebih terlibat daripada dia akan mengikuti kegiatan itu. Kan parenting itu ada kegiatan rutinnya kan? iya, Di sekolah pertama saya honor di selatan. iya. Kan aktif itu ada kegiatan bulanan. Jadi di situ kita bisa menyampaikan nek-neknya kita. Ibu anaknya ibu seperti ini. Di sini tidak bisa itu parenting. Orang tua lebih suka pergi berkebun, apalagi orang tua Bali perempuan kan kurang kerja sama dia sampai akhir. Kalau misalnya di sini, tapi di sini ada kerja bakti. Kerja bakti ada itu. Datang orang tua. Dan ini Kapan itu biasanya dilakukan? kerja baktinya itu misalnya kalau ada pembangunan itu atau pembersihan. Biasanya siswa juga dibantu. Kecuali kalau pekerjaan ada kan orang tua itu melarang. Kami itu melarang anak-anak bawa alat
tajam gitu. Jadi kalau pekerjaannya yang berhubungan yang agak berat, orang tua yang bisa. Mereka datang. Iya, bisa. Mungkin Ini saja. parentingnya. Ini saja biar kita bikin Di situ parentingnya. Jadi tidak dia rutinitas setiap bulan, tetapi ada momen-momen tertentu kata mengalir mereka punya kesibukan kan di bulan tadi mereka lebih banyak ke kebun. Jadi parentingnya itu pada saat misalnya kegiatan kerja bakti ada satu momen yang harus dihadiri oleh orang tua dan orang tua juga pingin bahwa mereka tahu dan mereka ingin datang, mereka harus datang. Nah, jadi misalnya momen itu adalah kerja bakti bersama. Nah di situ anak-anak itu bersama-sama dengan orang tua. Jadi kalau orang tuanya bekerja, misalnya dia di bagian situ, mamanya atau bapaknya sabit rumput atau apa, anaknya di samping mendampingi. Oh iya, pulang waktu Nah. kerja lapangan itu. Jadi dia tidak terpisah antara anak dengan mamanya. Kan masing-masing siswanya kan pernah itu sempat itu pernah terjadi itu yang tamannya kami kan Iya. lalu masing-masing orang tua itu Iya. jadi anaknya juga ikut Ya. anaknya yang urus sampah Ya, anaknya apa. ya seperti itu. Jadi dia berkomunikasi terus dengan anaknya. Misalnya dia enak ini, mama sudah sabit ini anak. Jadi dia berkomunikasi dengan anaknya itu. Ya saya lakukan sekarang itu cuma beli grup itu cara saya sama mereka misalnya ada beberapa anak saya bisa dengan bapak itu kalau bisa atau saya kasih catatan di buku saya anak belajar di rumah saya belas juga kan Iya. masih bimbingan tapi alhamdulillah itu yang mendengar Apa buka? seperti cukur rambut itu Iya. kita rambut cukur Iya. masa ibu belum merapi kamu tidak oh iya ibu guru alhamdulillah sudah ada yang cukur juga dan ibu guru sudah Berusaha. Nah seperti itu hal-hal yang sederhana. Nah, kalau mau izin, misalnya santai, tidak usah datang di sekolah. Cek saja dulu. Sudah, baik. Anak saja juga. Cuma, itu kan sudah seperti itu. Kalau ada PR-nya anaknya ibu, saya bilang, kan biasa anaknya kan tidak tahu menyampaikan. Kan suruh bertanya, bagaimana nih ibu? Bilang, oh ibu ini langkah-langkahnya seperti ini. Jelaskan ulang. Jadi komunikasinya lewat media WhatsApp ini. Iya, iya. Nah apa? Yang penting itu komunikasi dengan orang tua selalu terjalin. Jadi mereka merasa dekat juga dengan kita, dengan sekolah, walaupun melalui wali kelasnya atau guru kelasnya kan. Jadi mereka tahu, oh ya kita ini biar di rumah dipandang juga ini orang tua harus bimbing anaknya. Jadi Bahkan itu ada orang tua di sekolah kan kali ibu iya, yang bendahara saya. iya, Dia menelpon, Iya. ibu guru, pintu kelas terbuka. Ada rapor di atas meja. Iya, saya minta maaf ini Pak kali ini tadi kamu udah bilang. Jadi guru dia bilang, kalau bisa minta tolong itu rapornya ditaruh di lemari baru kelas jadi pun. Kalau dia guru kalau bisa pintunya diganti. Gak tanya kelas, makanya sudah diganti. Nah, seperti itu hal-hal yang sederhana kan jadi mereka turut bantu kita pihak sekolah karena mereka kan terdekat di sini di lingkungan sekolah itu. Oke, Ibu Tia, terima kasih. Tadi ya saya ini rencana-rencana Ibu ke depan itu sudah bagian dari masa kompetensi tadi seperti yang Ibu sampaikan ini yang perlu ditingkatkan kan. Bagaimana pelibatan orang tua menjadi guru tamu di sekolah, apa cara Ibu untuk bisa menjalin itu terjadi komunikasinya bisa terjadi tadi Ibu sudah jelaskan panjang lebar. Oke, boleh untuk penguatan siapa-siapa saja kira-kira yang Ibu rasa menurut Ibu berkompeten dalam ini poin ini pelibatan orang tua menjadi guru tamu yang akan Ibu libatkan supaya rencana Ibu melakukan itu bisa. Di kelas aku kan Iya. ada yang orang tua dulu. Iya, Itu oke saya itu dan itu kan. iya. Oke. Intinya yang orang tua Iya boleh orang tua yang berproses sebagai guru. sebagai guru ya bisa. Terus yang memiliki keahlian di tertentu. Ya siapa lagi Ibu yang menurut Ibu berkompeten untuk Ibu libatkan? Kepala sekolah juga Kepala paling sekolah, penting. ya Karena dia yang ada di sini. waktu kebijakannya kepala sekolah, rekan guru. Oke. Dan diri sendiri. Iya. Terima kasih Ibu Tia.
saya rasa untuk refleksi survei ini karena fokusnya tadi hanya pada pelibatan orang tua menjadi guru tamu itu yang paling umum rendah masih perlu ditingkatkan ya, di yang jawab di poin 1 atau pada anak-anak 1 dan 2. Nah itu yang masih perlu ditingkatkan, dan sudah mendapatkan gambaran rencana ibu ke depan seperti apa, lalu siapa-siapa saja yang akan ibu libatkan di dalam program ini ketika ibu ingin meningkatkan kompetensi di bidang ini. Ibu ya, kita ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah ini ibu sudah mempelajari modul 2.2. Sudah ya, apa saja Bu yang dipelajari di modul tersebut? Itu kan ada 5 kompetensi yang harus kita miliki. Iya, Ada kesadaran diri, iya, kesadaran sosial, iya, keterampilan berrelasi, iya. manajemen diri, terus keterampilan mengambil keputusan. Oke. Nah, Nah, yang hal yang saya dapat ini sebenarnya itu kita sudah lakukan selama ini. Iya. Sebelum kita masukkan dalam BP kita namanya belum paham Ibu dalam belajar ini. Contohnya kan berdoa, terus menanyakan kabar bagaimana perasaannya hari ini. Itu kan ada kesadaran diri dan kesadaran sosial di situ. Terus manajemen diri. Misalnya bagaimana anak-anak itu mampu mengelola emosinya ini dalam melakukan segala sesuatu, terus mengambil keputusan. Bagaimana dia apa yang dia putuskan dapat dia pertanggungjawabkan. Seperti SD kemarin kan, dia berdiskusi dalam kelompok. Itu kan sudah ada. Jadi pada dasarnya ibu sudah mempelajari ini dan tahu apa isi modul 2.2, dan dalam implementasinya di lapangan atau keseharian ibu bersama anak-anak ini sebenarnya sudah berlaku juga. Sudah ya, cuma kita tidak sadari atau bahkan kita belum tahu bahwa itu termasuk dalam PSE yang ada bagian-bagian dari PSE itu. Ternyata ada kesadaran diri, manajemen diri, dan seterusnya sampai pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ini modul disampaikan, kita koneksikan dengan apa yang kita alami, oh ternyata sudah berlangsung. Jadi lebih ada penguatan lagi ya dengan kita mempelajari lebih mendalam terkait dengan modul 2.2 ini ya Ibu ya. Oke. Ibu sudah merencanakan PSE ini di pembelajaran atau diterapkan di kelas? sudah ada saya buat itu tapi bentuk robek. Saya ambil materi kebetulan kan nanti pas itu saya kan tidak melangkah. Saya ibu kalau materinya anak belum paham itu saya tidak akan tinggalkan. Iya. Jadi kan kurikulum merdeka itu tidak menuntut kita melangkah, ini harus selesai. Iya. Intinya dia anak-anak paham baru kita melangkah. Nanti ini kan berdiferensiasi dulu. Berdiferensiasi pertama kan saya ambil penjumlahannya. Oke. Ini saya ambil lagi pengurangan. Jadi sudah diferensiasi terus PSE. Jadi materinya itu pengurangan dulu. Jadi diferensiasinya itu ada konten kan, ada bahannya. Iya. Ada bahan ajarnya yang beragam, terus prosesnya bagaimana anak-anak ini juga. Terus produknya LKPD-nya itu saya buat bentuknya berbeda dengan tingkat buku yang berbeda. Contoh yang kurang yaitu membuat TTS itu TTS tapi penjumlahannya di pengurangannya yang rendah. Ada 10 kurang 5 dia isi kan. Ada yang masih rendah ini. Terus saya padukan dengan dia menggunakan benda konkret. Kan saya sudah, anak-anak sudah menyiapkan itu berkas untuk speknya itu. Saya sudah mempatkan dia gunting-gunting terserah mau bentuk apa. Jadi itu nanti dia atur. Misalnya 10 dikurangi 5. Jadi dia sambil berhitung, dia susun itu benda ini. 10 terus dikurangi 5. Ya kan? Kalau penjumlahan kan dia maju tanda panah begini. Boleh. Kalau pengurangan dia mundur. Nah, jadi anak-anak itu saya ajarkan konsepnya menggunakan benda konkret sambil berhitung. Jadi sudah ya. Ada yang dalam bentuk mewarnai. Oke. Jadi kan ada kotak-kotak begini. Jadi ini jawabannya di atas warna hijau yang dari lompat, jumlah dulu juga ibu. Dia warnai kan beda bentuk hasil produknya ya, dia suka beda itu tapi tujuannya sama. Mampu melakukan pengurangan. Itu ibu susun di perencanaan pembelajarannya ibu. Iya, diferensiasi PSE
SKS ya, di satu model pembelajaran yang nanti akan diterapkan nanti ini ya. Sama di penjumlahan juga seperti itu, dia berbeda juga ininya. Oh, oke. Ada yang menjodohkan, tapi tetap dia harus tahu bagaimana caranya dia mendapatkan itu. Terserah dia mau menyusun itu kendalanya seperti apa, terserah. Rencana itu Bu, saya mau anukan ke KPD, dia tempel di situ aku supaya ada harian saya tempel nanti di kelas. Iya. Itu nanti kita lihat pada saat anu ya, PI 4 itu. P4 ya. Oh, oke. Yang itu yang ibu mau pakai dalam Pengurangan itu. Oh, iya. Harapan ibu bagaimana setelah nanti ibu bisa menerapkan PSE ini pembelajarannya ini? Harapan saya itu semoga hal ini bisa dilakukan dan anak-anak jadi termotivasi untuk terus semangat untuk belajar itu. Intinya saya ingin anak-anak itu paham apa yang saya ingin sampaikan, itu dia paham dengan materi yang saya belajar. NPT-nya ibu sudah buat, tapi ya di laptop ya ada, tidak di print out, tidak ya, oh ya, tidak bisa. Nanti sebentar kita. Dan saya mau kasih daftar ibu, maksudnya yang kalau yang sejumlah sudah selesai, sudah saya buat di diferensiasi itu Di anu, apa? elemen LMS ya. kalau yang pengurangan Saya sudah Pak Antunya yang saya Pak siapa? Pak Rian punya yang sudah saya telepon. ada sudah saya kalau yang ini sementara dia tadi malam sementara sampai di penutup LKPD-nya jadi laptop lowet itu saya buat lagi LKPD-nya di Kampak. Kita ke tahapan Bagja. Tahapan Bagja kita kan sudah melakukan itu, ibu mengikuti pembelajaran daring, kemudian ibu membuat visi diri ibu selaku CGP ya kan, kemudian membuat prakarsa perubahan dari visi yang ibu susun, kemudian kita juga sudah melakukan praktik baik, menyusun visi bersama teman-teman guru kepala sekolah di sekolah ini ya pada pertemuan lalu. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan rapat karya 2. Di rapat karya 2, ibu mengkomunikasikan visi ibu yang disusun, termasuk prakarsa perubahan yang akan dilakukan bersama dengan rekan-rekan CGP yang lainnya kan dalam diskusi lokal kami. Di situ ibu mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman dari prakarsa perubahan ibu. Kemudian ibu revisi untuk menambahkan hasil umpan balik dari teman-teman pada saat diskusi kemarin ya di lokal 2. Nah sekarang itu kan sudah berproses ini sudah 1 bulan lebih berproses. Kira-kira penerapannya sudah seperti apa penerapan Bagja? Apalagi kemarin temanya itu Mewujudkan murid yang cerdas, Bagja ya. mewujudkan murid yang cerdas, Murid yang cerdas, sehat, berkarakter, dari belajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. profil pelajar Pancasila dan Berwawasan lingkungan. ini kemudian yang menjadi visi sekolah ya atau tidak? Belum. Iya, Bu, sudah saya kepala sekolah. Oh, sudah. Jadi apa tanggapan dari Kepala sekolah merespon. ya, kemarin yang terakhir itu kan tapi belum ada rapat lanjutan dari tapi sudah ada gambarannya. Bicara-bicara kalau ada visi saya sudah selesaikan dengan kurikulum anak. Iya. Jadi mewujudkan murid yang cerdas, sehat, berkarakter, mewujudkan pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Kan di sini Ibu, Iya. ada kan prakarsa perubahan yang saya buat di mana kan buat pertanyaan. Iya. Pelajaran dari jawaban berencana atau eksekusi. Iya. Di situ ada rencana yang akan saya lakukan seperti kebiasaan 5S. Ya. Papan sarapan pagi. Ya. Dengan beberapa sekolah saya itu kan sudah masuk di situ. Dan alhamdulillah sudah berjalan nih. Kalau papan sarapan pagi minggu ini akan berjalan di kelas saya, di kelasnya Ibu. Contoh saya dulu juga. Iya, betul. Yang kalau yang pembelajaran yang berpihak pada murid kan supaya memberikan integrasi itu. Alhamdulillah Ibu masih Ibu banyak ilmu yang bisa berbagi kepada teman-teman. Sudah betul kak ini saya punya sejak kecil orang itu berbeda.
bilang sudah betul kayak ini toh. Saya cuma menyampaikan ke teman saya gitu ya, berdiferensiasi itu seperti ini. Yang kita meletakkan dulu untuk menjadi dan belajar sampaikan kepada teman. Ya bagus ini ya, itu bagus. Ini itu kan rencana kita teman mau praktek. Kita tahu sama saya. Oh ya benar, saya mau praktek kerja. Oh, banyak teman itu mau belajar bagaimana itu belajar supaya kita bisa mendekat. Terus kami ambil kenapa untuk diselesaikan. Saya sampaikan kepada anak-anak kalau bisa di sekolah itu berbahasa Indonesia, jangan pakai bahasa dan alhamdulillah biasa siswa aku nggak sengaja pakai bahasa Bali jelasin. Maaf bu, kan tidak bisa bahasa Bali bahasa Indonesia. Iya, sudah mulai. Mereka punya pengantarnya pakai bahasa Bali di sini ya. Tidak, kadang kalau mereka berbicara dengan cara itu, Dalam. saya bilang jangan pakai bahasa Bali, kadang guru tidak tahu artinya. Mereka mendengar, saya mulai dari bahasa dulu. Itu kedua. Oke, jadi kalau menurut Ibu, dia bakja yang Ibu rencanakan itu sudah di bagian mana dia, Bu? Sudah di tahapan mana? D, A, G, B pasti sudah ya buat pertanyaan. Iya. Kan sekarang sudah atur eksekusi kan artinya sudah Atur. saya lakukan kan. Oh, oke, jadi sudah diatur eksekusi ya, sudah di tahap akhir berarti ya. Karena atur eksekusi kan di situ penerapan yang belum budak 5S kan sudah Iya. sudah dan teman-teman mau ikut ini saya ada di mana saya buat ini saya yang buat ini kan jadinya di SPD yang ada 5S bagus oh ya tidak apa terus itu gerakan sekolah sehat kan sudah berjalan Iya. rutin setiap hari Jumat Iya. kemudian kegiatan keagamaan Berarti di situ yang ini 5S sarapan pagi dan GSS itu masih cerdas, sehat. Jelas sudah pasti berkarakter pokoknya. Yang berwawasan lingkungannya biasa anak-anak sampah kan oh oke. bagaimana kita menjaga lingkungan agar kita bersih supaya sekolah kita menjadi Iya, kebiasaan itu setiap pagi itu kita lihat dulu yang pertama anak sudah tahu oh bilang sehat oh dia sampai yang biasa juga sampai pagi kan kami ada yang diambil sendiri ada juga yang muda oh ini kalau sudah beres orang sudah tahu oke. Yang pertama ya apa kantinnya kami kan juga sudah mulai pengembangan itu snack mulai sudah mulai ya sama saya punya sekolah gitu. karena usulannya itu ya teman termotivasi Harus begitu, kita harus bisa memulai. Kalau kita tidak memulai, memang kita akan berpikir bahwa kok susah bukan anak-anak cari itu daya tarik untuk membeli. beberapa ikan kan ini misalnya masih ada katanya menghabiskan Iya. saya sama ke sekolah aku bisa dipanggil ini Jadi mereka diberi, kalau sudah saya diberi apa ini batas waktu. jadi harus diberi kepala sekolah baru-baru kita tadi perjalanan di Jogja Jadi itu lama-lama nanti akan menjadi kebiasaan, akhirnya baik kantin maupun pihak sekolah pasti akan rasakan manfaatnya. Oh iya ya, ternyata bagus. Karena ini kan anak-anak kalau mereka tidak ada tempat membeli, mereka pasti akan beli beli apa ya nasi ya nasi, kue-kue yang kalau di sini jajanannya apa nasi kuning kentang sayur atau bagaimana aduh enak sekali. makanan kayak kue begini Gitu. sudah mulai lalu kan banyak ini jadi jelas tapi sudah jadi itu ya. Bagaimana supaya itu bersih kami juga belajarnya enak dan sehat Iya. Betul itu Ibu. terus kalau jelas saya bisa mendekatkan kepada murid supaya bawaan ini dari rumah guru tidak mau lihat kamu pergi meminta di luar kelas Iya. boleh berbagi tapi di dalam kelas dengan masing-masing kalau di luar tidak boleh tidak enak gitu Iya. tapi masih belajar itu minta izin dulu alasannya ke WC kan minta minum Jadi caranya gimana? kecil sampai bawa air dari rumah Tapi kalau misalnya habis,
belum bisa kalau habis biasanya kalau kayak sarapan pagi kan habis sekolah yang sediakan galon. Boleh juga kalau misalnya Kalau ada orang tua yang punya usaha galon, sekolah kita yang digratiskan air galon. itu pas begitu kalau bisa walaupun memang harus membayar, mungkin kalau gratis itu hanya 1 galon 1 hari, mungkin kalau misalnya kelas-kelas sih berapa kelas? Nah, Oh, kalau lalu itu sempat saya ada galon kan waktu covid sebutan galon beras untuk cucian. Tapi setelah itu kan saya baru karena galon sempat saya masukkan galon beras untuk rusak. Gelasnya anak bawa sendiri, iya, itu saya yang siapkan. siapkan. Nah, Mereka tidak ada uang kelas di rumah ya. Anak SD tidak berani. Kalau yang anunya itu mereka menabung. Jadi gelas 6, uangnya ditarik. Oh iya, itu yang gitu. Ada yang bisa kegiatan rutin di kelas. Ada di kelas terus ada beberapa kelas. Kalau saya ini saya menabung boleh. Tapi saya batasi tidak enak terlalu banyak. Seperti begitu. Jadi ada apa ya? Untuk bisa beli itu air minum kan berapa dia 1 galon? 5.000. Tapi kalau yang di sini tuh yang penting bawa saja dalam tasnya kami dikasih. Jadi bisa diusahakan tiap kelas ada 1 galon sehingga anak-anak tidak tiba-tiba minta oh ada di kelas masing-masing. Kalau saya begitu Bu, cuman kalau saya di sekolah karena kan di sekolah itu ada uang kas. Nah, Saya tidak berani. ya, itu Lalu sempat kalau ada. misalnya tidak ada, jadi berarti sekolah berusaha untuk sedikit-sedikit mengusahakan tuh. Lalu sempat saya terapkan itu apa? Kan anak-anak itu suka masuk di kelasnya ada yang muda atau apa yang masuk, yang bermain dalam kelas dan suka masuk. Silakan taruh di botol itu aja, tapi uangnya itu saya kasih kembali terserah mau apa kan. Misalnya ada keperluan kelasmu, tidak ada spidol, silakan beli jadi pakai bersama. Terus saya terapkan itu. Kalau air minumnya ibu, lalu tempat saya beli sendiri, tidak ada lalu tapi anak itu beli. Bagaimana galonnya yang saya ganti. Oh iya. Kalau saya di sekolah, karena kan apa ini ada uang kas kelas mereka toh, memang karena itu peraturan mereka sendiri, saya tidak campur itu wali kelas, cuman saya bilang tidak boleh ada pemaksaan. Saya bilang ini kesepakatannya anak-anak dan mereka mau dan tidak boleh ada semacam misalnya ada denda atau apa, tidak boleh. Denda itu mau kemana kah dendanya kan gitu. Kita melakukan sesuatu kan harus kita pikirkan apa risiko, konsekuensi, manfaat gitu kan. Nah jadi kalau tidak bermanfaat, tidak terlalu to the point, manfaatnya itu betul-betul sesuai manfaat yang sebenarnya, sebaiknya jangan gitu kan. Nah jadi teman-teman itu memang sudah selama ini tidak pernah ada keluhan dan memang betul-betul apa yang mereka kumpul itu mereka gunakan untuk kepentingan kelas, termasuk salah satunya itu galon. Jadi mereka beli dispenser sendiri, terus beli galon sendiri. Nah, kemudian untuk pengisiannya itu mereka hitung dari dana itu. Jadi kalau misalnya uang kas kalau habis, mereka isi lagi, sehingga ada yang ketika saya kumpulkan teman-teman guru, tanya siapa lagi kelas yang masih tidak ada fasilitas itu toh, mereka menyampaikan, kita cari solusinya. Nah ternyata dulu banyak itu galon-galon yang seperti ibu bilang itu waktu covid itu kan, yang sudah ada keran-kerannya itu, oh itu masih ada 3, oh sudah masing-masing kelas yang tidak punya dispenser ambil. Nah kemudian kalau yang tidak bisa mengisi, misalnya ada kelas yang tidak bisa mengisi, kami sekolah fasilitasi yang penting lapor. Jadi saya memang memberi ruang untuk siapa yang tidak cukup airnya atau apa lapor, nanti sekolah akan upayakan. Kalau misalnya habis, tidak ada yang pergi membeli dan tidak siap membeli walaupun ada uangnya, cari di ruang guru, ruang kantor yang ada air, anak-anak boleh masuk ke sini ambil. Nah, itu memang saya membolehkan itu karena semua ruang saya mengupayakan supaya ada ketersediaan air. Nah, anak-anak yang ada yang bilang begini, saya kan selalu bertanya apakah sudah terpenuhi anak-anak itu membawa
tumbler sendiri kan dengan air putihnya. Nah, ada yang bilang, Bu, banyak anak-anak yang nakal, yang laki-laki yang tidak bisa bagaimana dikasih tahu karena Bu, ada alasannya mereka malu gitu. Malu bawa itu kan anak laki-laki yang sudah cowok-cowok. Nah, saya bilang kalau dia malu suruh mereka bawa gelas, tapi gelas plastik saja. Kelas harus fasilitasi, jadikan tempat untuk menyimpan apa itu, menyimpan gelas-gelasnya itu. Nah, teman-teman wali kelas melakukan itu. Mereka buat tempat gelas, baru mereka suruh anak-anak bawa gelas. Nah, kalaupun misalnya mereka tidak suruh bawa gelas, biasa mereka kesepakatan. Jadi ada wali kelas yang kesepakatan, kita mau beli gelas saja ya, daripada suruh bawa juga tidak ada yang bawa. Nah, jadi mereka beli tempat gelas sekaligus dengan gelasnya. Kalau itu jadi anak-anak yang cowok-cowok itu yang tidak bawa tumbler, mereka minum, tapi setelah minum cuci, taruh lagi karena kan silih berganti orang anak itu. Nah, saya bilang boleh juga tulis nama di situ. Jadi seperti itu wali-wali kelas itu melakukan kalau untuk di sekolah saya. Dan saya pikir itu baik. Maksudnya kan karena kita sekolah mewajibkan anak-anak itu di sekolah sehat itu kan minum air putih minimal 2 gelas setiap pergantian jam kan. Nah, kita mau anak-anak begitu, tapi kita tidak memberi ruang fasilitas untuk mereka. Nah, jadi bagaimana memberi ruang? Artinya yang penting komunikasi. Kalau misalnya kelas bisa mengadakan sendiri, oke. Kalau misalnya tidak, kita sekolah yang memberikan program itu harus memikirkan risiko, konsekuensi, dan bagaimana cara penyelesaiannya gitu kan. Nah, jadi saya memang sudah mempersiapkan sekolah harus bisa memfasilitasi kelas atau anak-anak yang memang tidak bisa disediakan oleh wali kelas. Nah, seperti itu. Dan saya bersyukur karena sampai sejauh ini berjalan. Tidak ada keluhan, semua berjalan bagus ya. Itu saya punya satu kesimpulan. Bahkan di kelas itu karena ada uang kelasnya, mereka mengecat sendiri, mengusahakan semua perbaikan-perbaikan apa di dalam kelasnya itu sendiri. Jadi itu cuman memang saya selalu menekankan kepada teman-teman kan itu mereka menggandeng orang tua ini dalam paguyuban kelas masing-masing kan. Jadi mereka yang berkoordinasi dengan orang tua karena punya grup sendiri kan. Jadi itu mereka hanya tinggal menyampaikan itu butuh ini tapi uang tidak cukup, orang tua bawakan itu. Nah, saya selalu mensupport mereka. Jadi cara supaya kita bisa sama-sama dengan orang tua. Ini di rumah mereka hanya lebih kayak dialog gitu kan. Di rumah mungkin ada rumah itu yang lebih dari 2 dari 3. Nah, barangkali ada tidak terpakai boleh minta kalau nggak ada lebih mereka bawa. Tapi jangan melalui anak. Kita komunikasi dengan paguyuban dia lewat paguyuban dengan orang tua. Nah, bersyukur kiat-kiat itu bisa diterapkan, bisa dijalankan. Mungkin di sekolahnya ibu juga jauh lebih tahu kondisi sekolah tuh bagaimana support sistem dari pimpinan, support sistem dari teman-teman guru yang lain. Seandainya ibu menerapkan itu di kelas ibu, apakah juga kelas lain juga bisa menerapkan hal yang sama? Jelas rasanya berbeda juga gurunya kan? Iya, nah itu dia. Jadi apakah dia juga bisa? Kalau misalnya dia tidak bisa, kendalanya di mana? Sekolah bisa mengambil alih tidak? Jadi memang harus ada komunikasi bersama, duduk bersama untuk kita bisa mencapai satu kegiatan yang ingin kita lakukan. Seperti itu pertama itu saya lakukan sarapan pagi. Saya diterima tidak. Oh bagus. Jadi anak-anak itu pertama kan masalahnya kok ini. Iya, kami bilang. Kak, tidak boleh membawa makanan instan. Sosis, ini kalau kayak tahu tempe, ikan sayur, dan itu pun harus makanan dari rumah. Cuma 1-2 orang ibu yang masih bandel itu lebih sekali di sini. Iya. Kalian lain sudah bawa ikan, itu saya bawa ikan. Iya. Oh, yang penting jangan apa? Sosis atau Indomie. Bawa daging sapi boleh. Bawa dagingnya sapi boleh. Iya, penting bukan sosis dengan mie karena itu tidak sehat. Tapi juga makanan yang khusus jangan. Terserah mau apa yang penting yang dua itu jangan dibawa itu.
Dulu saya mau tahu, saya ini, saya bawa kan tadi baru enak kita makan sama yang mereka itu itu terasa tahunya. Iya, baru sesuatu yang beda. Ada figur yang mereka bisa teladani dari makan bersama itu secara tidak langsung sebenarnya. Iya, Dan ketika karena saya tidak mandi apa iya. kita bawa obor, bawa tiga sedikit, bawa air, dan serawan itu pokoknya Ibu ambil semua dalam rekaman itu. ada yang saya posting di Facebook itu. Oh ya, saya ini jarang bermedia sosial. Oh ya. Nah, saya kirimkan itu. Iya, boleh Ibu. Supaya saya bisa lampir-lampirkan di setiap saya melakukan pelaporan begini, bukan hanya foto seperti ini pengambilan foto kita sebut, tapi ada kegiatan anak yang saya lampirkan di situ yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan belakangan ini. Yang salam itu kan sudah saya kirimkan Ibu.